Salam Merdeka Belajar. Jumpa lagi dengan saya, Emmanuel Fernandez Numba. Materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah peralatan bantu proses produksi video. Peralatan proses produksi video terdiri atas dua peralatan, yakni peralatan utama dan peralatan tambahan. Peralatan utama dalam memproduksi video atau film adalah kamera, mikrofon, dan lighting. Sedangkan peralatan tambahan yang dibutuhkan sangat bervariatif, tergantung dari tingkat kesulitan pengambilan gambar dan tuntutan naskah. Apa saja alat bantu dalam memproduksi sebuah video atau film? Yang pertama, kamera. Jenis dan macam kamera video yang beredar semakin beragam. Mulai dari kamera video rumahan yang biasanya disebut kamera jinjing atau handycam, sampai kamera video bertaraf profesional. Yang kedua, mikrofon. Merupakan alat untuk menangkap suara yang kita inginkan sesuai dengan kebutuhan naskah. Yang ketiga, tripod monopod atau stabilizer. Digunakan untuk menyanggah kamera, sehingga gambar yang dihasilkan lebih stabil atau tidak goyang. Dan yang keempat, lampu atau lighting. Lampu atau lighting diperlukan terutama apabila keadaan cahaya terlalu gelap, selain untuk mendapatkan efek tertentu yang diinginkan. Mari kita membahasnya lebih mendalam berkaitan dengan alat bantu proses produksi video. Alat bantu proses produksi video yang pertama adalah kamera sebagai peralatan utama. Kamera dibagi menjadi dua golongan, yakni kamera digital dan kamera analog. Kamera itu sendiri merupakan alat utama dalam pembuatan video. Kamera video adalah perangkat perekam gambar video yang mampu menyimpan gambar digital dari mode gambar analog. Jenis dan macam kamera video yang beredar semakin beragam, mulai dari kamera video rumahan yang biasa disebut kamera jinjing atau handycam, sampai kamera video bertaraf profesional. Bahkan, smartphone sudah memiliki fitur kamera dengan spesifikasi yang mumpuni. Bagaimana dengan kamera digital? Kamera digital merupakan jenis kamera yang proses pengambilan gambarnya dilakukan secara digital dengan media perekam atau penyimpanannya berupa memori flash. Berikut macam-macam kamera digital. DSLR, Digital Single Lens Reflex Camera. Kamera jenis ini awalnya dirancang untuk fotografi. Namun, dengan berbagai kelebihan sensor dan kualitas gambar yang dihasilkan, maka sering digunakan dalam mengambil gambar video. Berikut, drone. Merupakan salah satu kendaraan udara yang berbentuk seperti pesawat terbang atau helikopter yang dioperasikan tanpa menggunakan awak atau pilot. Yang ketiga, kamera aksi atau action kamera. Kamera aksi biasanya lebih banyak dipakai untuk merekam video ketimbang foto. Yang keempat, kamera video. Kamera video juga merupakan perkembangan dari generasi sebelumnya di era analog. Dan yang kelima, kamera smartphone. Saat Anda akan melakukan swafoto, smartphone menjadi pilihan ideal. Bentuknya yang ramping dan ringan akan sangat memudahkan kita dalam melakukan swafoto.
Mari kita pelajari sedikit tentang kamera DSLR. Kamera DSLR atau Digital Single Lens Reflex Camera. Kamera jenis ini awalnya dirancang untuk fotografi. Namun, dengan berbagai kelebihan sensor dan kualitas gambar yang dihasilkan, kamera DSLR digunakan juga untuk memproduksi video atau pembuatan film. Kelebihan lain yang dimiliki kamera ini adalah dari harganya yang terjangkau, tidak semahal kamera profesional, namun kualitas video yang dihasilkan tidak kalah dengan kamera profesional. Berikut bagian-bagian penting dari kamera DSLR. Yang pertama adalah power switch. Power switch ini tentunya berfungsi untuk menyalakan dan mematikan kamera kamu. Tiap merek kamera memiliki peletakan yang berbeda. Misalnya Nikon, ia meletakkan power switch yang mengintari tombol shutter. Namun, kamera lain biasanya meletakkan power switch di bagian bodi lainnya. Yang kedua, tombol shutter. Tombol yang satu ini berfungsi untuk mengambil gambar. Peletakan tombol shutter sepertinya sama saja di kamera manapun. Peletakannya sudah dibuat nyaman untuk kamu tekan dengan jari telunjuk. Yang ketiga, tombol aperture. Biasanya, tombol aperture ini hanya terdapat di mode entry level saja. Pada kamera dengan kondisi manual, tombol ini berfungsi untuk mengatur bukaan atau diafragma pada lensa. Lagi-lagi, fungsi aperture sendiri adalah untuk mengatur intensitas cahaya. Caranya adalah dengan menekan tombol ini sembari kamu memutar command dial sehingga kamu melakukan bukaan yang pas. Jika kamera dalam keadaan auto, maka tombol ini berfungsi untuk mengatur exposure compensation. Dan yang keempat, tombol start stop video. Tombol start stop video berfungsi untuk melakukan perekaman. Di beberapa kamera, tombol start stop video ini sudah digabungkan dengan tombol live view. Kamera DSLR saat ini bukan hanya memprioritaskan untuk mengambil gambar saja, namun banyak DSLR yang juga sudah mengedepankan penggunaan untuk melakukan perekaman video. Kamera digital lainnya adalah drone. Jenis kamera yang sekarang sedang digandrungi oleh masyarakat adalah kamera drone. Drone merupakan suatu kendaraan udara yang berfungsi seperti pesawat terbang atau helikopter yang dioperasikan tanpa menggunakan awak atau pilot. Pilot drone tetap berada di darat dan hanya mengendalikan drone melalui remote control untuk keperluan produksi video. Drone dipasang kamera yang dapat dikontrol oleh remote. Pada awalnya, drone merupakan fasilitas yang hanya digunakan oleh pihak militer maupun pemerintahan. Yang berikut, kamera aksi atau action kamera. Kamera aksi biasanya lebih banyak dipakai untuk merekam video ketimbang foto. Dengan bentuknya yang lebih kecil dari kamera saku, kamera ini bisa dipasang di atas kendaraan atau di atas helm. Kualitas dari kamera aksi sudah sangat mumpuni
bisa menghasilkan video 1080p pada kecepatan 30 frame per second atau 720p pada 60 frame per second. Artinya, kualitas gambar yang dihasilkan sudah masuk dalam level high definition yang tajam. Kamera yang berikut adalah kamera video. Kamera video juga merupakan perkembangan dari generasi sebelumnya di era analog. Jika sebelumnya dalam merekam menggunakan kaset atau CD, kini semua hasil rekaman sudah disimpan dalam sebuah kartu memori. Namun, kamera ini hanya bisa digunakan untuk mengambil video atau bayangan bergerak, tidak bisa mengambil foto seperti halnya DSLR. Keberadaan kamera video digital ini sangat membantu para kontributor televisi ketika akan mengirimkan data hasil liputan. Yang berikut kamera smartphone. Belakangan, sejumlah produsen smartphone makin gencar mengeluarkan produk mereka yang diperkuat dengan kamera di atas 13 megapiksel. Saat Anda akan melakukan swafoto, smartphone menjadi pilihan yang paling ideal. Bentuknya yang ramping dan ringan akan sangat memudahkan kita dalam melakukan swafoto. Berikut kita akan pelajari tentang kamera analog. Secara esensial, definisi sederhana dari kamera analog yaitu kamera yang tidak memiliki fungsi digital. Kamera yang menangkap gambar dalam bentuk media film yang tidak memiliki sensor untuk membuat sebuah gambar digital. Sepanjang sejarah fotografi, diperkenalkannya media elektronik dan mikroprosesor berbasis kamera film yang bentuk, desain, dan fungsi yang sama juga dimiliki oleh kebanyakan kamera digital saat ini. Kamera analog memiliki arti yaitu sebuah kamera yang menggunakan media film untuk memotret gambar dan tidak menghasilkan gambar digital. Analog berarti sebuah sinyal yang ditangkap dari luar dan diproses secara keseluruhan untuk mendapatkan hasil terbaik. Mari kita kenal macam-macam kamera analog. Yang pertama, kamera box. Dalam dunia fotografi, dulu orang mengenal kamera obscura. Selanjutnya muncul kamera box atau kamera kotak. Jenis kamera analog ini merupakan kamera fotografi yang pertama diciptakan. Bentuknya kotak dan terlihat sangat sederhana. Yang kedua, kamera pinhole. Sesuai namanya, kamera ini berarti kamera lubang jarum. Jenis kamera ini merupakan satu-satunya kamera yang tidak menggunakan lensa. Gambar dihasilkan dari proyeksi cahaya melalui sebuah lubang kecil. Nah, yang ketiga, kamera large format. Jika biasanya kamera menggunakan film seluloid 35 mm, maka berbeda dengan kamera large format. Kamera ini juga disebut sebagai kamera view. Kamera yang berikut, yang keempat, kamera point and shoot. Kamera point and shoot saat ini termasuk kamera yang praktis. Beda dengan kamera DSLR yang menuntut penggunanya harus bisa mengatur settingan secara manual. Dan yang kelima, kamera SRL, Single Lens Reflex.
Kamera SRL diartikan sebagai kamera refleksi lensa tunggal. SRL menggunakan prinsip bahwa berkas cahaya yang masuk akan menuju ke dua tempat, yaitu focal planes dan viewfinder. Kamera ini memungkinkan fotografer dapat melihat objek melalui kamera yang sama persis seperti hasil foto. Mari kita bahas lebih dalam tentang kamera-kamera analog ini. Kamera SLR. Kamera SLR dapat dilihat pada gambar. Diartikan sebagai kamera refleksi lensa tunggal. SRL menggunakan prinsip bahwa berkas cahaya yang masuk akan menuju ke dua tempat, yaitu focal plane dan viewfinder. Kamera ini memungkinkan fotografer dapat melihat objek melalui kamera yang sama persis seperti hasil foto. Dalam menggunakan kamera ini, fotografer harus ahli mengatur settingan pada kameranya secara manual. Ini termasuk bukaan lensa atau aperture, kecepatan membidik atau shutter speed, maupun fokus saat mengambil gambar. Pengembangan kamera SRL adalah kamera DSLR. Berikut kamera pinhole. Sesuai namanya, kamera ini berarti kamera lubang jarum. Jenis kamera ini merupakan satu-satunya kamera yang tidak menggunakan lensa. Gambar dihasilkan dari proyeksi cahaya melalui sebuah lubang kecil. Kamera ini menggunakan prinsip bahwa semakin kecil lubang, maka gambar semakin tajam. Meski terkesan sederhana, kamera ini memerlukan waktu cukup lama untuk menangkap fokus objek dengan tepat. Yang berikut, kamera large format. Jika biasanya kamera menggunakan film seluloid 35 mm seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, maka berbeda dengan kamera large format. Kamera ini juga disebut sebagai kamera view. Jenis kamera analog ini menggunakan film berukuran 4x5 inci hingga 8-10 inci. Kamu bisa memotret detail arsitektur dengan baik pada jarak dekat tanpa menghasilkan distorsi pada foto. Yang berikut, kamera box. Dalam dunia fotografi, dulu orang mengenal kamera obscura. Selanjutnya, muncul kamera box atau kamera kotak. Jenis kamera analog ini merupakan kamera fotografi yang pertama diciptakan. Bentuknya kotak dan terlihat sangat sederhana. Dapat kalian lihat pada gambar bentuknya seperti kotak. Yang berikut, kamera point and shoot. Gambarnya terlihat jelas. Kamera point and shoot ini termasuk kamera yang praktis. Bedanya dengan kamera DSLR yang menuntut penggunanya harus bisa mengatur settingan secara manual. Dengan kamera ini, kamu hanya perlu membidik objek foto, kemudian menekan tombol shutter. Kamera ini punya depth of field yang lebar. Dengan DOF yang lebar, maka seluruh frame tampak lebih tajam. Yang berikut, alat bantu yang kedua adalah mikrofon. Mikrofon merupakan
alat untuk menangkap suara yang kita inginkan sesuai dengan kebutuhan naskah. Suara yang diambil dapat bermacam-macam. Misalnya, ambience, suara sekitar kita, direct sound, suara aslinya, sound effect, suara yang mendukung suatu kejadian atau situasi, dan lain sebagainya. Meskipun kamera sudah dilengkapi dengan mikrofon internal, sangat disarankan untuk memiliki minimal satu dan selalu menggunakan mikrofon eksternal atau mikrofon luar atau mikrofon tambahan, terutama pada waktu mengambil statement atau narasi. Jenis-jenis mikrofon yang biasa digunakan untuk produksi video antara lain hand mic, clip-on mic, gun mic, shotgun mic, dan bomb mic. Mikrofon merupakan salah satu jenis transducer yang merubah energi-energi akustik atau gelombang suara menjadi sinyal listrik. Biasanya digunakan untuk membantu komunikasi manusia dan seringkali dipakai pada banyak alat seperti telepon, televisi, radio, termasuk komputer dan sebagainya. Berikut kita akan pelajari macam-macam mikrofon. Yang pertama adalah personal microphone. Bisa dilihat pada gambarnya. Jenis mikrofon yang pertama ini biasanya digunakan personal atau individu. Pada umumnya, alat tersebut memiliki ukuran kecil dan dilengkapi dengan penjepit satu sistem yang fleksibel saat digunakan. Seringkali dipakai oleh presenter, reporter, pilot, dan sebagainya. Yang kedua, recording microphone. Jenis mikrofon yang satu ini digunakan untuk recording atau rekaman. Alat tersebut dibuat dengan sangat sensitif dan sedikit noise dan seringkali ditemukan pada industri musik. Biasanya sering dipakai dalam proses tersebut adalah jenis kondenser atau piezoelectric. Yang ketiga, handle microphone. Mikrofon jenis ini sering digunakan di tempat yang luas seperti auditorium besar, tempat terbuka, dan saat upacara di lapangan. Cara perekamannya juga sama dengan mic lainnya, hanya saja dirancang lebih kecil. Alat ini memiliki ukuran sebesar genggaman tangan manusia. Karakteristik handle microphone adalah dynamic microphone yang memiliki sifat meredam bunyi desis dan tajam. Ini untuk mengurangi gangguan suara utama yang direkam, jadi bukan menghilangkan bising. Yang keempat, shotgun microphone. Jenis ini memiliki bentuk yang ramping dan panjang mirip dengan laras senapan. Karakteristiknya yaitu sering didapati kondenser mikrofon dan bersifat mempertajam suara lemah dan bisa menangkap suara yang jauh sekalipun. Hal ini dikarenakan pemakai shotgun microphone tidak perlu lagi mendekat pada sasaran objek karena daya tangkapnya lurus satu arah, sehingga sangat memudahkan orang yang menggunakannya. Alat ini biasanya digunakan saat memproduksi film dan membuat vlog. Yang berikut, kontak mikrofon.
Mikrofon jenis ini biasanya digunakan saat menyanyi dan mampu menyadap bunyi hingga ke level yang lebih ringkih. Alat ini juga dirancang untuk bisa menembus gelombang suara redam dan secara virtual bisa menangkap suara di bawah permukaan solid sekalipun. Kontak mikrofon juga bisa digunakan sebagai alat pendeteksi bom. Benda tersebut dibuat terpadu dengan kontak elemen dan memiliki automatic gain control, sehingga tidak perlu lagi memerlukan tombol-tombol penyesuaiannya. Berikut kondensor mikrofon. Mikrofon jenis ini bekerja dengan menggunakan prinsip kapasitor keping sejajar. Benda tersebut tersusun atas dua buah diafragma yang terbuat dari logam. Satunya dibuat statis dan satunya lagi akan bergetar saat terdapat gelombang suara mengenainya. Pada umumnya, mikrofon satu ini memiliki ukuran kecil dengan sensitivitas yang tinggi serta bersifat kardial, frekuensi tinggi. Mic tersebut seringkali digunakan dalam perangkat digital, contohnya pada handphone, recorder, alat bantu dengar, dan sebagainya. Yang berikut, studio mikrofon. Jenis mikrofon yang satu ini biasa dikatakan unik karena tidak hanya berlubang, tapi juga sedikit low ferret di sudut. Ini untuk mengarahkan frekuensi ultra rendah, napas ledakan, dan melewati sisi layar. Pada proses yang dilakukan, tidak menipiskan frekuensi tinggi. Seperti namanya, alat ini bisa digunakan untuk bernyanyi dalam studio. Yang berikut, tripod, monopod, dan stabilizer. Tripod digunakan untuk menyangga kamera, sehingga gambar yang dihasilkan lebih stabil, tidak goyang. Berbagai jenis tripod tersedia di pasaran. Pada waktu memilih jenis tripod, kita harus menyesuaikan dengan kamera yang kita gunakan dan kebutuhan pengambilan gambar. Setiap tripod memiliki spesifikasi yang berbeda-beda, mulai dari berat maksimal, kamera yang bisa dipasang pada tripod, ketinggiannya maksimal tripod, dan fitur-fitur tripod yang lainnya. Berikut monopod. Perangkat ini pada dasarnya memiliki fungsi yang hampir sama dengan tripod. Hanya saja, desain monopod hanya memiliki satu kaki saja. Dibandingkan dengan tripod, rupanya monopod memiliki berbagai keunggulan. Monopod ini relatif lebih ringan dan lebih mudah dibawa kemana-mana. Monopod juga memiliki fungsi pengoperasian lebih fleksibel ketika disesuaikan karena hanya menggunakan satu kaki saja sebagai tumpuan. Dengan begitu, perangkat ini akan lebih mudah untuk digerakkan, sehingga kamu juga akan semakin leluasa untuk mengambil gambar dari sudut pandang yang berbeda-beda. Selanjutnya ada stabilizer yang bermanfaat untuk mengurangi guncangan dan membuat gambar terlihat lebih halus dan tajam. Sebelum mahir menggunakan stabilizer, kamu memang perlu berlatih terlebih dahulu karena teknik penggunaan alat bantu ini juga
akan berpengaruh pada kualitas video yang dihasilkan. Alat bantu yang berikut adalah lampu atau lighting. Lampu atau lighting lampu diperlukan terutama apabila keadaan cahaya terlalu gelap. Selain untuk mendapatkan efek tertentu yang diinginkan, ada banyak jenis lampu yang digunakan dalam produksi video. Jika ingin yang benar-benar bagus, harganya lumayan mahal. Kalau dana terbatas, gunakan saja lampu yang ada. Misalnya, lampu meja belajar. Tinggal diatur kekuatan sinar dan cahayanya saja. Biasanya, jenis lampu meja belajar ini memancarkan cahaya yang terfokus dan tegas kepada objeknya. Jika ingin lebih halus, tutup saja dengan kain putih halus. Berikut, smartphone. Apa manfaat dari smartphone? Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat semakin mempermudah dalam produksi video pembelajaran. Untuk menghasilkan sebuah video pembelajaran yang menarik, kita harus menggunakan peralatan-peralatan broadcasting yang profesional. Smartphone yang awalnya berfungsi untuk berkomunikasi, sekarang telah berkembang menjadi perangkat yang membantu manusia dalam berbagai aspek. Bentuk dan fisik smartphone memang bukan dirancang khusus untuk membuat video profesional. Namun, kita bisa mengoptimalkan smartphone untuk memproduksi video pembelajaran. Berikut, saya akan membagikan tips dan trik dalam memproduksi video menggunakan smartphone. Yang pertama, setting kamera. Atur dengan baik setting aplikasi kamera. Buka aplikasi kamera, tingkatkan resolusi video setinggi mungkin, dan aktifkan video stabilization. Kedua, menggunakan memori penyimpanan. Pastikan memori penyimpanan mencukupi. Apabila kapasitas memori dirasa kurang, siapkan laptop untuk mentransfer file hasil rekam atau siapkan memori cadangan. Yang ketiga, aksesoris. Berinvestasi pada aksesoris seperti tripod, gimbal, audio, lensa, lighting, dan sebagainya. Tripod sangat dibutuhkan untuk membuat smartphone lebih stabil, terutama apabila pengambilan gambarnya yang lama. Gimbal adalah perangkat untuk membuat smartphone tetap stabil, terutama pada saat pengambilan gambar dengan pergerakan kamera. Tips yang keempat adalah sumber daya. Pastikan daya baterai mencukupi. Siapkan powerbank apabila dirasa kapasitas baterai tidak akan cukup. Kelima, adanya aplikasi pendukung. Install aplikasi pendukung jika diperlukan. Dapat menggunakan aplikasi kamera pihak ketiga seperti kamera MX, HD kamera ultra, dan lain sebagainya. Install juga aplikasi editing video untuk smartphone. Tips yang keenam, mikrofon tambahan. Kalau hanya mengandalkan mikrofon di ponsel, kurang memadai. Anda baiknya menggunakan mikrofon tambahan untuk dapat menangkap suara dengan lebih jelas dan mengurangi suara latar yang mengganggu. Tips ketujuh, memanfaatkan lingkungan sekitar. Misalnya memakai tembok untuk membuat smartphone stabil. Mendapatkan lampu meja untuk memberikan efek pencahayaan. Letakkan ponsel di meja, kursi, atau apa saja supaya tidak bergerak. Tips yang ke-8, posisi smartphone landscape. Ambil gambar dengan posisi landscape
untuk menghasilkan gambar yang sejajar dengan bingkai. Hindari pengambilan gambar dengan posisi portrait karena video tidak akan tampil penuh di video player atau YouTube atau medsos dan pada akhirnya sulit dinikmati. Tips yang ke-9. Rekam video dengan objek dekat. Dengan mendekat pada objek, suara objek akan lebih dominan ketimbang suara yang tidak diinginkan, terutama apabila kita tidak menggunakan mikrofon tambahan atau voice recorder. Tips yang ke-10. Hindari lampu flash atau fitur zoom. Lampu flash pada smartphone letaknya terlalu dekat dengan lensa, sehingga efeknya cenderung dominan dan mencolok. Penggunaan fitur zoom berakibat getar yang timbul akan semakin kuat, dan fitur zoom yang ada pada smartphone merupakan zoom digital, sehingga kualitas gambar akan menurun dan cenderung pecah. Tips yang ke-11. Jangan menutup mikrofon. Posisi atau letak mikrofon di smartphone berbeda-beda. Jangan sampai tertutup dengan tangan atau jari pada waktu proses pengambilan gambar. Tips ke-12. Fitur HDR. Gunakan fitur HDR, High Dynamic Range, untuk meningkatkan detail pada gambar video yang dihasilkan. Tips yang ke-13. Manfaatkan lingkungan sekitar. Berilah jeda 2-3 detik sebelum dan sesudah merekam. Hal ini untuk tempat transisi antara video dalam aplikasi editing. Tips ke-14. Pastikan pencahayaan cukup. Pastikan cahaya yang masuk ke lensa cukup, dalam arti tidak terlalu gelap atau terang. Tips ke-15. Hindari area yang terlalu terang. Biasanya, objek utama akan menjadi gelap, sedangkan pencahayaan di sekitarnya akan membuat video menjadi silau. Ke-16. Pergerakan ponsel secara perlahan dan tidak terlalu cepat supaya video tetap terlihat jelas. Ke-17. Waktu ideal untuk pengambilan gambar di luar ruangan adalah antara pukul 06.00 sampai 09.00 dan pukul 15.00 sampai 17.30 atau disebut dengan golden hour. Dan tips ke-18, tips yang terakhir, kamera jangan menghadap cahaya. Hindari merekam dengan kamera menghadap sumber cahaya. Pada kondisi backlight, objek cenderung lebih gelap daripada background. Demikian video pembelajaran tentang peralatan bantu proses produksi video. Ingatlah impianmu dan perjuangkanlah itu. Kamu harus tahu apa yang kamu inginkan dari kehidupan. Hanya ada satu hal yang membuat impianmu menjadi mustahil: ketakutan akan kegagalan. Paulo Coelho. Thank you. Salam Merdeka Belajar dari saya, Emmanuel Fernandez Numba.